Shalom, menjua-jua, salam sejahtera bagi kita semua yang selalu setia di Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau adalah Allah di atas segala Allah di dalam kehidupan kami. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati kami. Biarlah kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Agar apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami di saat teduh pagi ini boleh sampai dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Demikian firman yang menyapa kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini ada pun tema yang kami angkatkan untuk kita, yaitu Allahku segalanya. Ya, Allahku segalanya. Nyata di firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dijelaskan dari kitab Ulangan 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Di sana ditegaskan secara jelas dan secara nyata siapa Allah yang kita sembah itu. Kalau kita lihat sebenarnya firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini sebenarnya perintah agar orang Israel taat dan selalu bersyukur buat setiap berkat-berkat, buat setiap lawatan tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena di sini penekanan yang sangat penting kepada bangsa Israel dan kepada kita juga, yaitu yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup kita ini harus seturut kehendak Tuhan. Dan yang selanjutnya yaitu beribadah dengan segenap hati dan segenap jiwa. Nggak bisa asal-asal, nggak bisa setengah-setengah. Betul-betul harus dengan ketulusan, dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Dan kita juga perlu memegang perintah dan ketetapan yang sudah Tuhan aturkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Allah punya segalanya. Dia yang punya langit. Dia yang punya dunia ini semua sampai ke surga. Sehingga ini yang mengakibatkan kita, yang mengajak kita untuk selalu setia. Dan yang paling penting yang kita harus ketahui, sebenarnya kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan ini kalau menurut firman yang kita baca di ayat sebelum ayat yang ke-17 ini dinyatakan di sini. Karena Allah sudah jatuh cinta ataupun nenek moyang kita memikat hati Allah. Sehingga dari berkat keturunan kita, dari berkat nenek moyang kita juga mendapatkan berkat-berkat yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita sudah mengetahui bahwa Allah memberikan berkat, memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, maka kita sebagai orang pilihan Tuhan harus menyunatkan hati kita. Harus kita tetap setia dan mau mengikuti jejak yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan tegar tengkuk, tetapi setia dan selalu menerima ketetapan apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kehidupan kita. Karena jelas di ayat yang ke-17 dan di ayat yang ke-18 di sini digambarkan bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih, Allah itu dahsyat, Allah memiliki segala sesuatu yang kita butuhkan. Sehingga nyata dan jelas diajarkan juga di ayat yang ke-18. Dia tidak menjadi Allah bagi sekelompok orang saja, tetapi Dia Allah untuk universal, untuk keseluruhan. Karena di sini jelas nyata di ayat yang ke-18 dikatakan, Ia membela hak anak yatim dan janda. Ia menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing.
dan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Artinya apa? Bukan bangsa pilihannya saja sebenarnya yang dikasihi Tuhan, tetapi semua bangsa, seluruh dunia dikasihi Tuhan. Buktinya apa? Berkat yang Tuhan berikan karena dia memiliki alam semesta, matahari, nggak mungkin cuma kepada orang yang percaya kepada dia yang dia berikan, tetapi orang yang menyembah ilah-ilah lain, Allah-Allah lain pun dia akan berikan itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat yang ke-17 juga di sini dinyatakan bahwa sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Tuhan. Allah segala Tuhan artinya apa? Memang ada Tuhan, ada Tuhan, ada ilah-ilah, ada kuasanya, ada pengaruhnya, ada. Tetapi yang lebih berkuasa dari itu, tetapi yang lebih power, yang lebih dahsyat, yaitu Allah yang kita sembah. Allah yang memiliki segala sesuatunya di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, kita ketahui bahwa mereka dalam tradisi Yahudi, mereka menganggap bahwa malaikat itu juga adalah Allah. Bahwa para pemimpin itu juga dikatakan sebagai Tuhan. Dan ilah-ilah dunia dikatakan mereka sebagai Allah ataupun Tuhan. Tetapi di sini jelas dinyatakan Allah itu di atas dari segala sesuatu, apapun yang ada di dalam kehidupan kita ini, yang berkuasa, yang memiliki kuasa di dunia, tetapi yang lebih tinggi yaitu Allah yang kita sembah itu. Oleh sebab itu hari ini diajarkan kepada kita semua bahwa kita adalah orang yang beruntung karena kita memiliki Allah yang punya segalanya dan Allah yang memberikan segalanya ke dalam kehidupan kita. Jadi jangan takut. Mungkin ada di antara kita pada saat ini sedang mengalami problema, masalah, situasi yang mungkin terjepit, situasi yang tidak seperti keinginan kita pada saat ini. Tuhan mau katakan kepada kita, aku Allah dari segala Allah. Aku adalah yang memiliki segala sesuatunya. Dan aku selalu membela orang-orang yang tertindas. Seperti yang dikatakan ayat 18. Anak yatim, janda yang membutuhkan makanan, yang membutuhkan pakaian, Tuhan adakan segala sesuatunya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, kami cuma mau mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu selalu menunggu kita dan sudah memberikan dan sudah merancangkan yang terbaik selalu dalam kehidupan kita. Jangan takut, jangan gentar. Buat setiap pergumulan kita yang ada pada saat ini, buat setiap sakit penyakit yang mungkin kita derita pada saat ini, Tuhan boleh menyembuhkannya. Percaya Tuhan. Ingat lagu, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga sanggup memulihkan hidupku sekarang. Artinya apa? Selagi Tuhan masih yang kita sembah, selagi Tuhan yang masih kita takuti, selagi perintah-perintahnya yang selalu kita lakukan, maka hidup kita selalu diurus Tuhan. Ketika kita mengatakan bahwa aku ini milik Kristus, dan kita menerima Kristus di dalam hidup kita, maka Dia akan bekerja untuk kita, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mungkin sekali jadi ataupun sering kita alami, apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi pikirkan baik-baik. Apa yang Tuhan pikirkan itu lebih baik daripada apa yang kita rencanakan itu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ini adalah kali terakhir kami membawa sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Karena di bulan Juli kami akan berangkat ke Medan dan kami akan menerima orientasi penangguhan. Dan berkat doa semua saudara-saudara yang setia dalam sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan, tanggal 4 Agustus 2024 nanti kami 4 vikaris yang ada di Klasis Jakarta Kalimantan akan ditahbiskan menjadi pendeta. Kami mohon pamit, kami mohon undur diri dari kebersamaan kita di sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Jika ada yang tidak seperti keinginan kita ataupun ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami berharap kita selalu bisa bertemu dalam doa-doa kita.
Sekalipun kita mungkin tidak bisa berjumpa lagi di Sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan, tapi kita bisa berjumpa melalui doa ataupun melalui sosial media pribadi-pribadi. Inilah yang boleh kami sampaikan. Kami undur diri, kami pamit dari Sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan selalu melingkupi dan tetap menemani kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami boleh menjalin kebersamaan kami melalui media YouTube Klasik Jakarta Kalimantan ini selama lebih kurang 2 tahun. Tuhan, kami berharap apa yang kami taburkan, apa yang kami lakukan ini semua boleh memberikan ketenangan, kesejahteraan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia dalam Sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati mereka, kuasa, kasih, dan karunia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk kelanjutan segala sesuatu yang sudah diaturkan badan pengurus majelis klasis kami ini. Kam yang berkati, kami yang senantiasa memberikan segala sesuatunya yang terbaik Tuhan, agar melalui BPMK ini Tuhan, kami boleh mendapatkan hal-hal yang menumbuhkan spiritualitas kami. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Runggun Cibubur, Pos PI Jonggol, MPH. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap orang yang Engkau utus ke tempat ini. Engkau yang memberkati pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Engkau yang memberkati pengurus perpulungan Jabu-Jabu, pengurus kategorial, kepanitiaan, tim, ataupun semua orang yang sudah Tuhan pilih untuk mensukseskan dan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan berjemaat di Runggun Cibubur sampai ke Pos PI ini Tuhan. Bapa, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan ide-ide kreatif, Tuhan berikan yang terbaik kepada mereka. Sehingga melalui itu, mereka senantiasa boleh merasakan berkat anugerah yang datangnya daripada Tuhan. Bapa, sebentar juga kami akan berpisah dari Sapaan Teduh Klasik Jakarta Kalimantan ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati dalam setiap aktivitas kami, dan Engkau yang mengingatkan kami agar kami senantiasa takut akan Tuhan dan mengikuti apa yang sudah Tuhan tetapkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa, ini kami, ini kehidupan kami. Kami sempurnakan doa kami ini dengan kami mengucapkan doa Bapa kami. Kita bersama-sama berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi berkat. Sampai jumpa di kesempatan lain dan di media yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita.